Shalom teman-teman Permata, dimanapun saat ini berada, bagaimana kabarnya? Saya harap semua teman-teman saat ini begitu mendapatkan kabar yang sukacita. Kita tahu dalam kondisi saat ini, kita masih tetap di PA online kita, walaupun dengan keadaan ini kita tetap bersemangat memuji nama Tuhan. Untuk itu mari kita angkat lagu pujian kita, terpujilah nama Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang bertata kerajaan sorga, kami tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat berkat dan setiap kasih yang kami rasakan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Permata rindu untuk ber-PA hari ini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, kami akan menyanyikan lagu penyembahan kami, Engkau yang boleh hadir Tuhan di dalam menaburkan firman-Mu Tuhan, hingga kami dapat melaksanakan firman-Mu sebagaimana adanya Tuhan. Bapa, kami serahkan PA online kami ini ke dalam tangan pengasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Bapa yang maha baik. Amin. Kita boleh mengambil sikap penyembahan kita, karena kita akan mengangkat lagu penyembahan kita. Teman-teman yang di rumah maupun di mana saat ini berada, ada saat kita menangis seorang diri, dan Tuhan yang menghapuskan setiap tetes air mata kita. Ada saat di mana kita berteriak meminta tolong, karena tak seorang pun yang menolong kita. Bahkan ada di mana saat kita banyak jalan yang tertutup untuk kita, dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang selalu di luar dugaan kita. Begitu banyak saat-saat terindah yang kita lalui bersama Tuhan. Mari kita angkat lagu penyembahan kita, Indah Bersamamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup.
selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita masih rindu untuk mendengarkan firman Tuhan sampai pada hari ini. Bagaimana cara kita mendekatkan hati kita kepada Tuhan di dalam kemuliaan-Nya yang kudus. Mari kita nantikan Dia, Allah yang kuasa, Allah yang begitu hebat. Kita angkat lagu penyembahan kita, Tuhan ku rindu. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Kita ulangi, Tuhan ku rindu. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkatkan satu lagi lagu penyembahan kita, Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pertemuan PA kita pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa segala Allah yang telah menjadikan kami dengan amat baik, memelihara dan merencanakan kehidupan kami dengan baik, dan yang terus berkata-kata kepada kami lewat kebenaran firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan malam ini juga, hari ini juga kami mendapatkan hal baru yang Kau beritakan kepada kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan hati kami semakin cinta kepada Engkau, ya Allah Maha Kuasa yang telah menciptakan kami dan memeliharakan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Permata dimanapun kalian berada. Dalam kesempatan PA kali ini, di tengah-tengah masa yang sulit, masa yang penuh dengan duka cita, kita melihat banyak hal yang mungkin membuat kita terharu, mungkin membuat kita mempertanyakan di manakah Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti ini. Di manakah Tuhan di saat semua orang bersatu dalam doa dan memohon agar Tuhan menyelamatkan. Hari ini, malam ini PA kita datang dengan sebuah judul, semua yang ada berasal daripada Tuhan. Tema ini menjadi sangat relevan karena mungkin bukan hanya kita, orang-orang di luar sana mungkin sedang terus bertanya-tanya dalam hati mereka. Bahkan satu survei di internet saya baca, setelah pandemi ini selesai, mungkin sekali anak-anak muda sudah mulai mengabaikan hal-hal spiritualitas. Mereka mulai akan meninggalkan gereja. Beberapa dari antara anak muda mulai akan berkata bahwa Tuhan tidak sepowerful yang saya pikirkan ternyata selama ini. Bahwa ternyata seluruh dunia ini secara global sedang menghadapi masa kesulitan, tapi Tuhan tidak melakukan apapun. Tapi mari kita melihat Alkitab sebagai orang Kristen yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya pemelihara hidup kita. Berkata apa saat kita menghadapi masa-masa seperti ini? Nats untuk kita pada PA kita hari ini diambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai ayat 17 saya bacakan untuk kita semuanya. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Cerita yang kita baca dalam nats ini adalah ungkapan Daud untuk memuji dan memuliakan Tuhan setelah ia mengumpulkan semua pembesar-pembesar di Israel untuk mendirikan bait suci. Dia akan meresmikan proses pembangunan bait suci
Lalu dia memanggil orang-orang besar di Israel. Setelah mereka semua berkumpul, maka Daud dicatat dalam Alkitab di hadapan mata mereka semua, agak janggal katanya di sini, di hadapan mata mereka semua Daud menaikkan pujian bagi Tuhan. Dari apa yang diungkapkan oleh Daud, ada dua hal yang harus kita kenal. Ada dua hal yang menjadi pengetahuan kita terhadap siapakah Tuhan kita, yang saat ini kita kenal dengan nyata di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang pertama kita lihat di ayat ke-10 sampai di ayat yang ke-10. Di sana dikatakan begini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di kitab Wahyu, Yesus berkata bahwa aku adalah Alfa dan Omega. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Alfa dan Omega di sini tidak berbicara sebuah posisi awal yang adalah Alfa dalam alfabetnya orang Yunani dan Omega yang adalah akhir dalam alfabetnya orang Yunani. Atau mungkin aku adalah A sampai Z kalau misalkan dalam alfabet bahasa Indonesia kita berpikir bahwa sebelum A tidak ada lagi, sesudah Z tidak ada lagi. Yang dimaksudkan di sini adalah Allah yang disembah oleh Daud adalah Allah yang menguasai sejarah manusia. Allah yang berasal dari titik absolut sampai kepada titik absolut. Dan hidup kita teman-teman hanya ada mengisi sebagian kecil dari rentang kemahakuasaan Allah dalam sejarah. Mari kita pukul rata semua manusia bisa hidup 70 tahun berdasarkan apa yang dicatat di kitab Mazmur. Maka 70 tahunnya kita itu katakanlah sekitar sekian sentimeter di dalam rentang waktunya Tuhan yang berasal dari selama-lamanya sampai kepada selama-lamanya seperti yang dicatat di ayat 10 ini. Relevansinya dalam kehidupan kita saat ini. Apakah Tuhan Engkau bertanggung jawab untuk masa sulit yang saat ini sedang kami hadapi? Jawabannya adalah iya. Mungkin ini terasa sangat sulit dan tidak mungkin. Berita-berita di media beberapa membuat sukacita, ada yang sembuh begitu ya. Beberapa membuat kita terharu, kita melihat manusia-manusia, sesama manusia saling membantu. Tahukah Anda kalau survei Indonesia adalah menunjukkan bahwa orang-orang di Indonesia itu yang paling dermawan di seluruh dunia. Kita bangga ya, meskipun ada orang-orang lain yang tetap pergi ke mall gitu ya, tetap pergi ke penutupan salah satu tempat restoran gitu ya dan lain sebagainya. Tapi kita punya survei yang membahagiakan. Masa-masa yang sulit ini yang membuat kita bertanya kepada Tuhan, ini seolah-olah kita sedang mau mengecilkan kuasa Tuhan yang adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Daud. Dia adalah maha kuasa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia adalah Tuhan yang menguasai sejarah manusia. Ini bukanlah pandemi pertama yang dialami manusia. Saya punya teman di Yogyakarta masih punya opung begitu ya. Opungnya itu masih hidup saat wabah sebelum Corona ini terjadi, COVID-19 ini terjadi. Dan dia berkata, wah di sana justru lebih parah. Kenapa? Karena di sana tidak ada media ya pada waktu itu yang bisa dengan cepat meminta kita untuk membatasi diri dan lain sebagainya. Bahkan mereka diminta waktu itu untuk ketahanan pangan sebab tidak ada pasar yang buka. Jadi mereka harus makan sendiri apa yang mereka tanam. Sebelumnya tidak pernah bercocok tanam, harus bercocok tanam. Bahkan hewan-hewan peliharaan mereka jadi salah satu bentuk ketahanan pangan. Mengkhawatirkan sekali. Lebih baik pandemi pada zaman sekarang, kata dia. Bahkan ada bantuan dari pemerintah. Teman-teman yang dikasih Tuhan, dari hal pertama yang kita pelajari dari pujian Daud ini adalah kita harus yakin dan kita harus percaya Yesus Kristus adalah Allah yang sama dengan Allah Israel yang dipuji oleh Daud di sini. Allah yang maha kuasa dalam sejarah, Allah yang menguasai Alfa dan Omega, Allah yang adalah Alfa dan Omega itu sendiri, Allah yang berkata dan berjanji bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengasihi Dia. Seharusnya kita semakin bersuka cita melihat bagaimana Allah bekerja menolong kita di tengah-tengah masa yang sulit. Masa-masa seperti ini menjadi masa bagi kita untuk merenungkan kembali seberapa dalamkah kita mengenali Tuhan dalam penderitaan kita. Pujian Daud ini juga memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenali Allah yang kedua, yaitu di ayat yang ke-11. Dikatakan di sana, ya Tuhan punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran
keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Selain Tuhan yang kita sembah, Allah Israel, Yesus Kristus yang menyatakan dirinya kepada kita, menguasai sejarah, Dia juga adalah Allah yang merupakan sumber segala sesuatu. Bahkan dikatakan di sini, Ia adalah kepala, berada di puncak segala sesuatu. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merenungkan bagaimana Ayub berkontemplasi, merenungkan Tuhan di tengah-tengah penderita yang dia alami, dia katakan begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bahwa apa yang kita alami, bahwa apa yang kita miliki, semuanya adalah milik dan kepunyaan Tuhan. Bahwa hidup kita ini sendiri, bahwa waktu yang kita gunakan ini sendiri, seperti dalam pujian Kidung Jemaat ya, pun waktuku miliknya. Bahkan waktu pun, sesuatu yang rasanya tidak terlihat, itu pun adalah milik Tuhan. Tepat sekali untuk merenungkan hal ini di tengah-tengah masa sulit yang akan kita kenang di tahun-tahun mendatang ini. 2020 datang sebagai masa yang sangat berat bagi umat manusia. Dan di sana kita mulai merasa bahwa ternyata uang bukan segala-galanya kawan. Ternyata seragam kantormu yang mungkin selama ini kita bangga-banggakan gitu ya, bukan segala-galanya. Ternyata kesibukan kita mungkin, atau mungkin status sosial kita di tengah-tengah lingkungan, tidak ada gunanya kawan-kawan. Saat Tuhan berkata semua harus di-off-kan, maka ya semua harus di-off-kan. Di antara saya sedang merenungkan ini, saya juga hampir tidak percaya masa-masa ini bisa saya alami saat saya masih hidup dan produktif, bukan saat saya masih anak kecil atau saat saya sudah tua. Justru saat produktif seperti ini bersama dengan anak-anak permata yang lain, kita semuanya orang-orang produktif, kita harus menikmati masa-masa sulit ini. Rasanya hampir sulit dipercaya. Yang dulu harus datang tepat waktu di kantor gitu ya. Kita punya alarm, kita punya hashtag Monday Madness gitu ya, atau Thanks God It's Friday gitu ya. Itu menjadi gaya hidup. Kita hidup dalam gaya hidup yang rasanya normal, lalu ada tanggal-tanggal gajian. We have a lifestyle, kita pergi ke mall, kita pergi barang-barang. Kalau kita lihat zaman sekarang di tengah-tengah pandemi ini, kita work from home, kita learn from home, kita nggak ada waktu, kita semua jadi tuan atas waktu kita. Kalau kita mau serius belajar ya kita harus kondisikan. Kalau kita mau bekerja dengan serius, kita benar-benar harus bangun-bangun pagi-pagi, tidak ada fingerprint ya kan, dan lain sebagainya. Bahkan saya jarang sekali pakai sepatu di work from home ini. Mungkin sepatu-sepatu saya kalau punya pikiran, mereka berpikir kalau saya sudah meninggal dunia mungkin ya. Ini si bos nggak pernah pakai saya lagi gitu. Saya sungguh antara kagum tapi juga hampir tidak percaya masa-masa ini bisa kita lalui bersama. Tapi dua yang dinyatakan oleh Daud dalam pujiannya ini, bahwa Tuhan adalah maha kuasa dalam sejarah, menunjukkan bahwa waktu kita adalah milik Tuhan. Dan yang kedua, ketika dia berkata, Engkau adalah Allah sumber segala sesuatu, kita juga harus merefleksikan bahwa segala milik kita adalah kepunyaan Tuhan. Lantas, kalau kita sudah belajar bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, apakah respon kita? Respon kita dicatat juga oleh Daud di nats kita hari ini di ayat 14 katanya, siapakah kami, siapakah bangsa kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di sini saya ada bawa kantong persembahan. Sudah lama mungkin kalian tidak lihat benda ini ya, sudah hampir 2 bulan gitu ya. Dengarkan dengan baik. Mungkin saat kita membayar persembahan kepada Tuhan, kita masukkan uang ke kantong persembahan kita seperti ini, itu sudah menjadi rutinitas, tidak ada yang spesial gitu ya. Tinggal lihat aja tuh kantong persembahan datang dari depan, tak 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 sampai kepada kita. Lalu kita masukkan gitu ya, tangannya dikepal, masukkan ke dalam, lanjutkan. Ini persembahan pertama ditujukan kepada siapa, nanti dibuat pengumumannya di gereja, kita sudah hampir tidak peduli. Bagaimana? Kenapa? Karena
kegiatan kita membayar persembahan untuk Tuhan hampir bisa dipastikan sudah menjadi kegiatan rutinitas. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Daud di ayat 14. Siapakah kami sehingga kami membayar persembahan kepada Tuhan? Siapakah kita sehingga kita mampu memasukkan tangan kita untuk memberikan kepada Tuhan sedikit dari milik kita? Ingat, jangan lupakan dua pengenalan yang diberikan oleh Ayub terhadap Allah di ayat-ayat pertama. Bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu dan Ia adalah sumber segala sesuatu. Lantas mengapa kita membayar hanya segelintir saja? Lantas mengapa kita mulai menganggap membayar persembahan ini hanya sebagai rutinitas saja? Perlu kita ingat teman-teman dari ayat 14 ini bahwa sesungguhnya tindakan kita memberi persembahan di gereja adalah tindakan mengembalikan miliknya Tuhan. Itu sama sekali bukan miliknya kita. Oleh sebab itu dalam Roma 12 ayat yang pertama saya akan bacakan untuk kita. Sebab ketika kita membicarakan persembahan dalam bentuk uang dan materi, persembahan dalam bentuk membayar uang ke dalam kantong persembahan atau sumbangan pembangunan atau apapun itu bentuknya, kita tidak boleh lupakan ayat 1 dari Roma 12 saya bacakan untuk kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Supaya apa? Kita perlu ingat nats ini, supaya kita jangan lupa ketika kita membayar persembahan sesungguhnya kita tidak sudah selesai gitu ya. Contohnya nih, kita dapat uang, kita dapat gaji, kita dapat honor dan lain sebagainya. Lalu kita berikan sebagian, kita sebut itu dengan persembahan, lalu kita sudah merasa cukup. Saya sudah bayar persembahan kok hari Minggu yang lalu. Itu adalah pola pikir yang salah. Sebab sesungguhnya mau Anda berikan pun persembahannya, mau tidak Anda berikan pun persembahannya, bahkan nafasmu itu pun adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu tindakan memberikan ini adalah sebuah aksi kedisiplinan diri. It's not about the quantity. Ini bukan tentang jumlahnya, quantity, wah sering gitu ya. Wah persembahan kedua, ketiga, keempat, kelima, besok PA lagi, persembahan lagi, dan lain sebagainya. Makin besar jumlahnya, itu yang membuat orang-orang Kristen beberapa mungkin bangga dengan angka persembahannya gitu ya. Ini sudah jadi salah, keluar dari rencananya Tuhan. Membayar persembahan adalah aksi mengembalikan miliknya Tuhan. Bagaimana mungkin saya berikan, katakan saya punya anak, saya berikan dia 10.000 gitu ya. Lalu dia bilang, Pak aku mau memberimu 5.000 sebagai bentuk syukurku. Hah? Ini duitnya papa juga sayang, besok juga aku kasih 10.000 lagi. Itu kayak ya kita cuma tuker-tukeran doang. Tapi yang aku hargai adalah hatinya saat memberikan kepadaku. Itu artinya apa? Dia harus mengawasi keinginannya. Dia udah gak mau pakai tuh 5.000 dikembaliin buat saya. Itu justru adalah poin penting dari persembahan. Bagaimana kita memandang Tuhan lebih tinggi daripada keinginan-keinginan hati kita. Jangan lupakan respon pertama yang kita berikan kepada Tuhan saat kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa dalam sejarah. Dan yang kedua, Dia adalah Allah yang memiliki segalanya, sumber segalanya. Respon kita yang pertama adalah dengan mendisiplinkan diri dalam segala kepunyaan kita. Kita gak boleh lupa kalau apapun yang kita miliki saat ini semuanya adalah milik Tuhan. Pandemi ini kurang jelas apa mengajari kita lagi. Bahwa segala hal ini ada dalam kontrolnya Tuhan. Yang kedua yang perlu kita pelajari adalah bahwa sesungguhnya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di tengah-tengah kita. Apakah mungkin dengan istilah new normal atau hal-hal normal yang baru yang harus kita lakukan, Tuhan sedang bekerja dengan caranya sendiri. Mungkin kedengaran klise, bang, abang bisa aja bilang begitu. Aku gak lihat dengan mataku, aku gak rasakan dengan tanganku. Yang kulihat adalah kekacauan di mana-mana. Turunnya aktivitas ekonomi, semua mulai mengkhawatirkan. Ya, mulai mengkhawatirkan. Tapi ingat, Tuhan seperti yang dikatakan oleh Daud adalah maha kuasa dalam sejarah. Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Kalau malam ini Ia berkata ya, maka ia akan terjadi. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mungkin itu yang bisa kita renungkan dalam kesempatan kita PA kali ini. Apapun yang kita pikirkan saat ini, mungkin engkau mulai khawatir ya.
dengan kegiatan pembelajaranmu ya teman-teman yang sedang persiapan akhir-akhir wisuda khususnya. Kalau teman-teman yang masih kuliah biasa online kayaknya nggak terlalu ada masalah. Lalu teman-teman yang sekarang di pekerjaan mungkin engkau sudah jadi sulit ya. Mungkin ada pemotongan salary atau mungkin bahkan engkau dirumahkan, engkau di PHK dan lain sebagainya. Masa tidak semakin mudah, bahkan survei demi survei bukannya membuat tenang malah membuat semakin takut. Malam hari ini PA kita ini datang kepada kita sebagai jawaban bahwa Tuhan masih berkuasa, sama seperti Ia memiliki segala kemasyuran dan kemuliaan. Demikian juga kita sedang mengerjakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kita dalam pertandingan iman kita ini tetap teguh, jangan goyah sedikit pun dan jangan takut sekalipun. Kita masih punya doa, mungkin masa-masa seperti ini kita jadi lebih sering berdoa ya, apalagi sudah di rumah semuanya gitu ya, kita jadi mengasihi orang-orang ada di rumah. Banyak hal yang membuat kita takut, tapi yang membuat kita kuat justru adalah hal yang sangat-sangat kuat. Kenapa? Sebab Allah Maha Kuasa ada bersama-sama dengan kita. Semoga melalui apa yang kita pelajari di PA kita hari ini menguatkan iman kita. Tetap jaga kesehatan teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang diarahkan pemerintah mari kita ikuti agar sama-sama kita bisa melewati masa yang sulit ini. Saya tutup perenungan firman ini di dalam doa. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Allah kami, Allah Israel yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah menyelamatkan kami dan memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Kami mau menaikkan syukur kepada Tuhan karena Engkau berbicara kepada kami lewat firman Tuhan. Kebenaran-Mu yang mengatakan bahwa Engkau adalah pemilik segala-galanya, baik secara materi, baik itu waktu kami, baik itu nafas hidup kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah kiranya ketika kami mengenali Engkau sebagai Allah Bapa, pemilik segalanya Tuhan, hati kami semakin tunduk dan disiplin untuk tidak mencintai materi, untuk tidak mencintai apapun yang menggeser hati kami daripada Engkau ya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata tidak mungkin ada orang yang mengabdi kepada dua tuan, kepadamu dan kepada Mamon. Biarlah kiranya hati kami Tuhan mencintai Engkau saja, yang dapat kami buktikan dalam disiplin hati kami saat kami memberikan persembahan kepada Tuhan, dan sadar bahwa bukan tentang persembahan kami, tetapi tentang hati kami, tentang hidup kami seluruhnya yang menjadi milik Tuhan. Bapa yang baik, di tengah-tengah masa sulit ini, biarlah kiranya Engkau yang memberkati kami semakin hari dengan pengenalan yang benar akan Engkau, supaya semakin kami bisa merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh hamba Tuhan boleh kita laksanakan. Tetap di rumah, mari ikuti aturan pemerintah. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Kita angkat lagu persembahan kita, Sungguh Kau Mempesona. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Aku bersuka di dalam Yesusku, Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu,
Kita akan memasuki doa syafaat kita. Kita boleh ambil sikap berdoa. Mari lipat tangan kita dan tunduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha pengasih, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Bapa, kami baru saja telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Bapa, kiranya Engkau boleh menerima persembahan kami Tuhan, agar menjadi dupa yang harum di mata-Mu Tuhan. Bapa, kami tahu yang kami berikan kepadamu tidak seberapa Bapa, tapi kami percaya Engkau akan menerimanya Tuhan. Bapa, kami berdoa buat bangsa Indonesia dan pemerintahan kami yang saat ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, kami begitu menghadapi pandemi ini Tuhan. Bapa, Engkau yang kembalikan bangsa kami Tuhan, Engkau yang boleh kembalikan, memulihkan lagi Tuhan, agar bangsa kami boleh kembali aman Tuhan, hingga semuanya boleh berjalan dengan sangat baik Bapa. Engkau juga memberkati pemerintah kami Tuhan, mulai dari pemerintahan yang tertinggi dan terbawah Bapa. Engkau yang memberikan mereka hikmat kebijaksanaan Bapa di dalam memimpin kami Tuhan Yesus. Bapa, berkati negeri kami ini Tuhan, Engkau yang boleh campur tangan di dalam kuasa-Mu Tuhan. Biarkan kami Tuhan, negara kami, bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Bapa, kami berdoa buat Permata dan orang tua Permata dimanapun saat ini berada. Engkau yang boleh memberkati kesehatan, keimanan dan rezeki Tuhan. Engkau yang boleh menambahkan kesehatan orang tua kami dan Permata Tuhan. Engkau juga boleh menumbuhkan keimanan kami Tuhan melalui meskipun saat ini kami beribadah online Bapa, tapi kami tetap bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami tetap rindu untuk dekat dengan Engkau Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin mencintai Engkau Tuhan. Dan Engkau yang boleh menambahkan rezeki kepada kami Tuhan. Buat teman-teman kami dimanapun saat ini berada, yang sedang mengalami Tuhan di dalam masalah dalam pekerjaannya Tuhan, yang merindukan pekerjaannya atau baru saja berhenti dalam pekerjaannya Bapa, Engkau yang berkati mereka Bapa. Engkau yang boleh mengangkat mereka kembali Bapa setelah pandemi ini Tuhan. Engkau yang boleh memulihkan kembali keadaan Tuhan. Kami berdoa untuk teman kami Tuhan dimanapun saat ini berada, begitupun orang tua kami Tuhan. Engkau yang juga menambahkan rezeki kepada mereka Bapa. Kami berdoa buat hamba Tuhan kami yang baru saja menaburkan firman Tuhan. Engkau yang berkati abang kami, kesehatannya Tuhan, rezeki dan keluarganya Bapa. Engkau yang juga memberkati dia di dalam menaburkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati segala pekerjaan dan aktivitas yang dia lakukan Bapa. Walaupun dengan keadaan ini Bapa, tapi abang kami tetap semangat dalam menaburkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang berkati segala pergumulan, segala apapun yang terjadi dalam hidup abang kami Tuhan. Bapa, kami berdoa buat PA minggu depan Tuhan. Kiranya PA minggu depan boleh berjalan dengan baik. Engkau yang boleh memberkati MC, pemusik, singer, dan hamba Tuhan yang akan menaburkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan PA minggu depan Bapa. Semoga semakin hari Tuhan makin banyak Permata yang mengikuti PA online ini Bapa. Biar kami boleh terpanggil Bapa untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, ini doa syafaat kami letakkan ke dalam tangan pengasih-Mu. Terimalah doa-doa ini Bapa. Kami berserah di dalam tangan pengasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Sebelum kita menutup PA kita akan mengangkatkan satu lagu komitmen kita. Seperti tadi yang kita dengarkan dari hamba Tuhan kita, waktu kita adalah milik Tuhan. Segala kepunyaan kita juga milik Tuhan. Semua yang terjadi sudah dikontrol oleh Tuhan. Jadi jangan takut sebab Allah telah bersama-sama dengan kita. Kuasa firman Tuhan itu amat dahsyat dan kekuatan janji firman-Nya sangat teruji. Oleh sebab itu peganglah teguh janji firman Tuhan. Kita angkat lagu komitmen kita, ku percaya janji-Mu ajaib. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku
kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita sekali lagi bersama-sama berdoa untuk menutup PA kita pada kesempatan kali ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur karena setiap waktu yang Kau berikan kepada kami masih kami gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya apapun yang kami sudah nyanyikan Tuhan secara pribadi di tempat kami masing-masing tidak mengurangi sukacita kami untuk mengenal Engkau Allah yang Maha Kuasa, Pencipta kami, Pemelihara hidup kami yang merencanakan hidup kami dengan amat baik. Tuhan, kami bersyukur untuk siap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mempersiapkan pelayanan dengan baik, supaya kami dapat beribadah bersama-sama Tuhan meskipun kami terpaut jarak. Biarlah kiranya ya Tuhan, apa yang kami gunakan ini Tuhan semakin menambah pengenalan kami akan Engkau, semakin membuat kami mencintai Engkau. Mari kita bersama-sama berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk PA Permata Online hari ini. Buat teman-teman jangan lupa untuk saksikan PA Online selanjutnya di minggu depan. Tetap ikuti PA Online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.